Halo, assalamualaikum para pujang P3K sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi teknis yang ditujukan buat guru honorer lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan data soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda. Hasil belajar juga harus segera diberikan feedback. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. Langkah tersebut merupakan penerapan pembelajaran dari teori belajar titik-titik. A. Skinner, B. Brunner, C. Tondik, D. Bandura, atau E. Betari. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian P3K nanti. Pembahasannya, hal ini sesuai dengan teori belajar Skinner tentang penguatan. Terdapat dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan negatif. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik atau menunjang efektivitas pencapaian tujuan, harus segera diberi penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Sebaliknya, jika respon siswa kurang atau tidak diharapkan sehingga tidak menunjang tujuan pengajaran, harus segera diberi penguatan negatif agar respon tersebut tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang sifatnya positif. Penguatan negatif ini bisa berupa peringatan, teguran, atau sanksi. Dalam hal ini, hukuman edukatif. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, Skinner. Soal nomor 2. RPP dan silabus merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara RPP dan silabus adalah titik-titik. A. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. B. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. C. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. D. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Atau E. RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan, sedangkan silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pembahasannya, perbedaan antara RPP dan silabus antara lain. Yang pertama, RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Yang kedua, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, silabus dikembangkan dari kompetensi indikator dan kompetensi dasar, sementara RPP mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi perbedaan antara RPP dan silabus adalah yang terdapat pada option D. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Soal nomor 3. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah titik-titik. A. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. B. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. C. Nilai tengah butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum adalah nilai sejumlah adanya soal. Atau E. Nilai maksimum adalah nilai sejumlah adanya soal. Pembahasannya, tes formatif dimaksudkan untuk memantau sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita beri nilai maksimum sama dengan 1. Yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Pak Asrul mengadakan ulangan dengan kompetensi dasar menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa, ternyata 20 siswa yang tidak tuntas KKM. Yang sebaiknya dilakukan Pak Asrul adalah titik-titik. A. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. B. Mengadakan pengayaan kepada 12 siswa. C. Mengadakan remedial untuk 20 siswa di bawah KKM. D. Memberikan tugas mandiri kepada 20 siswa yang tidak tuntas. Atau E. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. Pembahasannya, persentase tidak tuntas sama dengan 20/32 dikali 100% sama dengan 62,5%. Aturan remedial, jika persentase peserta remedial 0% sampai lebih kecil dari 20%, maka diberikan bimbingan individu atau tutor sebaya atau tugas mandiri. Lalu jika persentase peserta remedial 20% sampai lebih kecil dari 50%, maka diberikan bimbingan dalam kelompok belajar. Kemudian, jika persentase peserta remedial lebih besar dari 50%, maka diberikan pembelajaran ulang. Di sini persentase tidak tuntasnya 62,5%. Itu lebih besar daripada 50%. Maka menurut aturan remedial diberikan pembelajaran ulang. Jadi yang sebaiknya dilakukan Pak Asrul adalah yang E. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. Paham ya? Soal nomor 5. Perhatikan hal berikut. Yang pertama, membuat soal. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, analisis silabus. Yang keempat, membuat kunci jawaban. Yang kelima, menyusun pedoman penskoran. Dan yang keenam, menyusun lembar jawaban. Pertanyaannya, urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah titik-titik. Pilihannya A, B, C, D, dan E. Pembahasannya, langkah-langkah menyusun soal tes adalah yang pertama itu analisis silabus, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga membuat soal, yang keempat menyusun lembar jawaban, yang kelima membuat kunci jawaban, dan yang keenam menyusun pedoman penskoran. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, 3, 2, 1, 6, 4, 5. Gitu ya urutan langkah-langkahnya. Soal nomor 6. Dari hasil penilaian guru, diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali titik-titik. A. Menyusun laporan hasil penilaian. B. Memperbaiki program pembelajaran. C. Mengadministrasikan hasil penilaian. D. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Atau E. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. Pembahasannya, tujuan dari analisis hasil penilaian adalah yang pertama, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Lalu yang kedua, menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. Yang ketiga, memperbaiki program pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun laporan hasil penilaian. Jadi yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah yang C, mengadministrasikan hasil penilaian. Ini yang kecuali ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran titik-titik. A. Inquiry learning. B. Discovery learning. C. Integrated learning. D. Project based learning. Atau E. Problem based learning. Pembahasannya, langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan.
Pada soal kita bisa melihat ada kata diawali dengan pemberian rangsangan. Lalu yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ini. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, discovery learning. Soal nomor 8. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah titik-titik. A. YouTube dan Google. B. PowerPoint dan Internet. C. Internet dan media Zoom. D. Multimedia dan PowerPoint. Atau E. Microsoft Word dan PowerPoint. Pembahasannya, pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan multimedia dan PowerPoint. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Jadi jawabannya adalah yang D, multimedia dan PowerPoint. Paham ya? Soal nomor 9. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah titik-titik. A. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. B. Strategi pembelajaran struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran yang sistematis. D. Strategi pembelajaran individual yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. Atau E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Pembahasannya, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Dan jika mungkin, anggota kelompok berasal dari budaya, ras, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah, untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka pembelajaran kooperatif adalah pada jawaban dengan option B. Strategi pembelajaran struktur sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Karena ini mengutamakan eksistensi kelompok. Gitu ya. Soal selanjutnya nomor 10. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Hera selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali titik-titik. A. Jangka waktu penggunaan media. B. Tingkat kepentingan kompetensi dasar. C. Jumlah dan keluasan kompetensi dasar. D. Jumlah minggu efektif. Atau E. Kedalaman dan tingkat kesulitan kompetensi dasar. Pembahasannya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan alokasi waktu kompetensi dasar adalah yang pertama, jumlah minggu efektif. Yang kedua, jumlah dan keluasan kompetensi dasar. Yang ketiga, tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang keempat, kedalaman dan tingkat kesulitan kompetensi dasar. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Jangka waktu penggunaan media. Itu yang enggak ada. Ini kecuali ya. Soal terakhir, nomor 11. Suatu aliran teori belajar yang menekankan belajar sebagai suatu sistem respon tingkah laku individu terhadap rangsangan fisik adalah titik-titik. A. Kognitivisme. B. Konstruktivisme. C. Maturasionisme.
D. Behaviorisme, atau E. Humanistik. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi teknis untuk guru honorer pada kali ini. Untuk menjadi juara, Anda harus belajar mengatasi stres dan tekanan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.